kita lagi sunset ini di Pulau Tarempa dan ini ada bebatuan yang sangat menarik ini ya. Ini alami kan? Memang Mbak, ini itu batu alami dan pemerintah Kabupaten Anambas kalau aku nggak salah sebelum Covid sih sekitar mungkin 5 tahun yang lalu mencoba untuk menjadikan ini sebagai salah satu tempat wisata. Jadi mungkin kalau yang saya lihat yang harus ini kan menarik ya buat tujuan wisata. Saya lihat harus lebih bersih lagi ya pengelolaannya. Saya sangat setuju. Wisata. Nah ini kan Anambas Foundation itu sangat concern terhadap kebersihan kan. Betul, dan terutama yang mendukung sektor pariwisata. Maksudku, sektor pariwisata itu kan sangat menguntungkan, tapi bisa jadi pisau bermata dua. Kalau memang sukses dan tidak tertata, itu malah menjadi sampahnya rusak. banyak. Sampahnya rusak, betul sekali. Tapi yang jelas ini daerah luar biasa cantiknya. Tapi perlu pengelolaan, apalagi dari segi kebersihan dan juga konservasinya. Betul. Dan Jerry di sini sebagai yang mengelola Anambas Foundation. Kita besok mau kemana? Besok kita akan ke satu pulau. Itu sebetulnya salah satu pulau terbesar di Anambas juga, namanya Pulau Palmata. Pulau Palmata. Dan di sini nanti kita akan lihat sesuatu yang menarik. Tunggu aja ya. Tunggu aja di Inside Journey berikutnya. Yay, sunset di Pulau Tarempa. Tarempa ini bagian dari Kepulauan Anambas dan kalau kita lihat di sini, ini pagi hari kesibukannya luar biasa. Ya, betul. Jadi bisa cerita sedikit profil mengenai khususnya para penduduk yang tinggal di sini, aktivitasnya apa saja dan apa yang menarik. Oke. Sama kayak di kota-kota Jakarta dan lain-lain ya, tentu saja aktivitas pagi selalu memang harus pikuk. Nah, di Kabupaten Anambas ini, walaupun 80% penduduknya itu bergantung kepada laut, namun di kota ibu kota kabupaten seperti Tarempa, kebanyakan orang tetap berkantor. Nah, mereka banyak yang kerja di pemerintahan atau pemerintahan, sebagian besar itu PNS atau ASN. Namun juga seperti kita lihat banyak kegiatan toko-toko, ada rumah makan, ada segala. Jadi memang ada juga banyak saudagar-saudagar dan juga pedagang yang memang ada di Tarempa ini. Dan ini adalah kota terbesar atau mungkin daerah paling padat lah ya. Iya, di ini kabupaten. Kotanya ya. Iya, ibu kotanya. Betul. Dari Kepulauan Anambas ini. Nah, kalau kita lihat dari tadi kan banyak yang PNS, tapi ke mata pencarian sebagian besar dari penduduk di sini apa? Nelayan tadi biasanya mereka. Betul, mereka bergantung pada laut, baik itu nelayan atau mungkin juga ada yang punya kapal, ada kapten kapal, boat crew, dan juga ya pokoknya bagian besar bergantung pada laut ya. Tapi ya tentu saja di bagian itu pun nelayan penting. Dan kita lihat tadi ada spanduk katanya selamat ulang tahun 15 tahun dari Kepulauan Anambas. Ini yang menarik karena ini ternyata sebuah kabupaten yang baru ya. Betul. Hasil dari pemekaran 15 tahun ini. Betul, dulu Kabupaten Anambas tergabung dalam Kabupaten Natuna. Mungkin orang lebih banyak tahu Natuna. Nah, setelah pemekaran menjadi kabupaten sendiri. Anambas 15 tahun itu masih anak remaja ya, kalau masih anak masih SMP. Iya, masih teenagers. Galau-galaunya, jadi mungkin mencari bentuk dan identitas juga sendiri. Dan ini kan kita sebenarnya kan berada di kepulauan yang sangat di luar ya, pinggiran di Indonesia, dan ini pasti banyak istilahnya tantangan untuk mengelola kepulauan seperti ini. Karena kalau saya lihat kan gampang lah, mungkin ada hal-hal seperti human trafficking, tadi ada spanduk masuk, ada bagaimana mencegah perdagangan orang dan lain sebagainya, tapi juga ada yang berkaitan dengan smuggling ya. Betul. Secara geografis, Kabupaten Anambas ini merupakan pulau terluar perbatasan maritim Indonesia. Dan kita pun berada di Laut Cina Selatan, yang memang secara politik pun agak tricky ya. Jadi memang banyak sekali risiko-risiko atau dalam pengelolaan daerah seperti Anambas ini. Satu, akses. Akses di Anambas, Mbak Desi udah mencoba sendiri kemarin kan? Udah sampai Dubai katanya kalau kita terbang kan dari Jakarta. Memang akses pun sangat sulit dan
kebayang untuk logistik, untuk kebutuhan sehari-hari itu juga lebih mahal juga. Dan juga ya betul, dimana kita juga situasi di Laut Cina Selatan, Laut Lepas, perbatasan, tentu saja banyak resiko seperti smuggling, trafficking dan lain-lain itu ada, resiko itu ada. Oleh karena itu di sini juga kita ada lanal juga sini kan ada pos lanal dan tapi potensinya juga sangat besar, tidak hanya resikonya saja. Karena agak jauh, jadi sedikit kurang tersentuh ya. Iya. Keindahan alamnya pun masih terjaga Ya, dan sebetulnya. saya lihat jumlah turis hampir bisa dikatakan tidak ada ya. Belum Hanya ada. dua, Iya. dua dari turis. Iya, iya. Turis internasional, tapi secara keseluruhan mungkin masih agak terlalu menantang ya untuk mencapai ke daerah ini. Pelan-pelan sih Mbak, soalnya juga kita sudah ada satu resort di sini yang sudah bertaraf internasional dan sudah diakui juga oleh dunia. Dan dengan keberadaan resort itu, Anambas jadi dikenal. Nah, menggaung. Iya, menggaung. Nah, menggaung pelan-pelan, turis domestik pun berdatangan. Gitu. Oke, nah sekarang kita akan mau lihat kira-kira kekhasan dari bukan saja Pulau Tarepa ini, tapi Kepri Anambas. malah. Ya, Kepri malah. Ya. Itu ada yang saya udah makan berkali-kali ya, namanya Luti Gendang. luti gendang. Nah kita lihat ini apa sih sebenarnya namanya luti gendang dan bagaimana? Boleh, di situ ada Masak. tempat ngopi, kita bisa cek. Oke, dan ini kita sekarang berada di Pelabuhan Tarempa. Nanti kita di sini akan naik boat ya. Boat ya. Oh, hati-hati. Oke. Memang betul-betul masalah ya di sini. Betul. Nah, jadi sempat mengatakan di Kepulauan Anambas itu ada 255 pulau ya. Betul, Mbak. Jadi ada memang ini sebagai kepulauan kan ya, kabupaten kepulauan. Lebih dari 255 pulau, walaupun nggak semuanya berpenghuni. Mungkin sekitar 10% yang berpenghuni, 47.000 penduduk tersebar Di total. Total. Tersebar di sekitar 25 pulau. Ya, dan ini kalau kita lihat trafiknya lalu lintas Ini luar biasa ramainya ya. Ini macet versi Anambas sih kayak gini. Kalau di kita kan banyaknya mobil ya di Iya. Jakarta, di ibu kota. Tapi ini di sini tuh macetnya kayak gini. Iya, ini motor nih. Ini semua. motor. Macetnya motor. Maksudnya macetnya kapal itu disebut motor. Iya. Oke. Nah, kita bisa nyoba nih di sini nih. Ayo kita lihat. Ini kita mau coba yang namanya luti gendang sama kopinya di sini ya. Oke banget. Kopinya tuh kecil, cangkirnya cuman strong. Iya. Yap. Ini ibu siapa namanya? Ibu Johan, Ibu Johan. Ibu Johan asal sini. asli orang sini. Asli orang sini. Udah berapa lama buka warungnya? Dalam belasan tahun. Udah belasan tahun. Bu, saya tuh penasaran ya karena Yeri mengatakan katanya di sini luti gendangnya enak banget. Ya, bisa nggak dilihatin bagaimana cara pembuatan luti gendang? Boleh Bu. Ya, Nanti saya lagi ini Bu, lagi ya, potong tamu nanti habis. Potongnya ada. Ini buat sarapan dimakan lontong. Lontong apa Bu namanya Bu? Lontong sayur. Lontong sayur Pak. Oh. Lontong sayur. Ini siapa yang pesan? Saya yang pesan. Silakan. Langsung loh ini. Dilayaninya sama kayak harga sapi. Ini jadi mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai harga karena kan kita tuh di pulauan yang agak jauh, jadi secara logistik dan transportasi juga pasti berpengaruh ya terhadap harga. Betul Mbak. Jadi memang seperti kebanyakan negara daerah kepulauan pesisir,
sayur terutama agak sulit untuk didapat di sini. Jadi kebanyakan barang itu harus didatangkan dari Pinang atau dari Batam. Di sini yang mungkin agak sedikit lebih gampang didapat pasti ikan. Kalau ikan itu bisa locally source ya kan, di mana-mana bisa langsung. Tapi kalau sayur atau mungkin juga kacang-kacangan dan juga barang-barang kebutuhan sehari-hari memang harus didatangkan. Jadinya harga pun agak sedikit mahal. Dan bahan bakar juga termasuk yang agak sulit sekali untuk didatangkan ke sini. Iya, transportasi jadi. Kita bisa lihat ini, Bu. Kilo ferinya mau 10.000, ongkos Kilo 10.000. 1 kilo ongkos Hanya untuk ferinya Ongkos kirim saja. Ya. belum buru lagi. Ya. Belum lagi labornya. Betul. Ya, ongkos tenaga. Bu, tapi nggak apa-apa, saya lihat ada bapak-bapak lagi bikin ini yang luti gendang. Kita lihat boleh. Sana ya. Yuk, kita lihat ini. Ibu mampir Bu. Iya. Oke, jadi ini salah satu dari kekhasan kuliner di Kepulauan Anambas, namanya luti gendang. Jadi salah satu favorit kamu kan ini ya? Bahaya Mbak, nggak bisa berhenti soalnya. Luti gendang ini sebenarnya kan kalau luti itu roti. Tapi luti itu roti. Jadi di sini bahasa sini aksen sini jadinya luti. Oke, kirain lutu karena bentuknya Luti. Kalau bahasa Melayu, Ayo di sini, Nah, Ibu jelasin. jelaskan. Oke, Ibu tolong jelaskan luti gendang ini dan kira-kira isinya apa saja? isi dalam isinya Iya. ada rasa kacang hijau, ada rasa abon. Nah itu tadi abonnya tuh dari ikan tongkol. Ikan tongkol itu pertama kita bersihkan, kita masuk di dalam air yang sudah mendidih. Nanti udah dingin, kita suir-suir. Ya, kita simpan. Sewaktu saat kita mau menyambal, kita tumis dulu bawang merah putih. Jadi ini ya Bu hasilnya ya? Kita tumis dulu. Ini isinya ya? Setelah itu kita nggak kasih minyak, santan aja sih. Santan pakai aja. santan. Terus ini apa saja? Ini tepung. Ini tepung, mentega, ada ibu rotinya. Nah, luti gendang itu artinya itu sebenarnya apa sih? Tadi Ya. jadi bilang katanya nggak luti itu roti ya? Benar. Iya roti betul. Itu kan kayaknya mungkin bahasa Chinese Bahasa dulu, Melayu, Chinese ya. kan, susah mungkin kali ya, agak susah ya. Ini menarik. Memang ini kayak peranakan deh Bu sebetulnya kan ya. Ini budaya peranakan jadi antara kayaknya. Chinese dan Melayu, Cina Melayu. Jadinya roti Kalau jadi Melayu luti. bilang roti. Betul. Gendang tuh artinya digoreng. Oh, gendang digoreng. Jadi sebenarnya roti goreng. ya? Roti goreng essentially. Mirip donat atau mantap. Betul, sama kayak donat atau mantau. Cuman karena di sini khas Anambas dan juga kepulauan, isinya ikan yang memang tersedia di sini. Itu yang bikin khas. Oke, ini kelihatan kita harus Ya. bawa betul. Tapi Jerry, kita harus melanjutkan Itza Journey ini. Ya. Kita harus ke Pulau Mamasa. Betul. Ibu, terima kasih banyak ya untuk penjelasannya dan ya, kita lanjutkan. Baik, terima kasih banyak Bu. Terima kasih ya. Semoga sukses terus ini menantu warungnya. Ya. Ayo Mbak. So that's our speedboat. speedboat Ah, kita. Wow, betul. motor namanya. Motor kalau di sini betul. Kita mau ke Palmata. Selamat datang di Palmata. Tempat pengelolaan sampah Desa Candi, Kecamatan. Betul. Jadi Jerry, kita di tempat pengelolaan sampah Desa Candi, Kecamatan. Betul. Apa persisnya? Dan karena ini kan merupakan salah satu dari inisiatif yang dilakukan oleh Anambas Foundation atau Yayasan Anambas of which you're the head. Bisa cerita Ya. apa, kenapa, dan apa yang kita ingin hasilkan dari inisiatif ini? Jadi ini adalah kebanggaan kita di Yayasan Anambas.
Bangunan ini adalah bangunan tempat pengelolaan sampah, tapi untuk skala yang desa. Kebanyakan kan kita lihat kota-kota besar, itu skalanya besar, dan tidak sesuai untuk negara kepulauan seperti kita ini. Ini adalah bagian dari program integrasi sampah yang manajemen sampah yang terintegrasi. Tidak cukup, memang pendidikan atau perubahan perilaku penting. Semua setuju, harus dididik untuk. Namun itu akan sangat sedikit dampaknya apabila kita tidak sertai dengan investasi fasilitas yang memadai. Kalau udah terkumpul sampah, semua masyarakat udah pinter nih, tapi nggak ada fasilitas, hujan badai turun lagi ke laut. Nah, makanya kita di Yayasan Anambas kenapa terbilang terintegrasi? Karena kita tidak hanya berhenti dari pendidikan saja, atau tidak hanya berhenti dari pengumpulan sampah saja, kita pastikan semuanya itu terintegrasi sampai dengan pengolahan. Di mana sampah-sampah yang sudah terkumpul di rumah tangga bisa dibawa ke sini dan mereka pun mendapatkan insentif dari sistem balas sampah kita. Jadi istilahnya bisa mendapatkan uang betul, hasil dari betul. sampah. Dan juga nanti kita seperti dilihat nanti ada beberapa mesin yang sudah kita sediakan di sini untuk memastikan sampah itu terkelola dengan baik dan benar. Jadi tidak lagi balik lagi ke nyampur atau dicampur lagi. Kebanyakan kan udah capek-capek dipilah oleh masyarakat sampai ke tempat sampah campur lagi untuk apa? Nah, kita pastikan memang fasilitasnya pun memadai sehingga sampah-sampah yang sudah baik dipilah itu tidak jadi berantakan lagi. Oke, jadi ini merupakan integrated waste management tadi ya, pengelolaan sampah terintegrasi. Sudah berapa lama berlangsung di sini, Jerry? Di desa Candi di Kecamatan Palmatak sendiri sudah dari tahun 2022. Ya, nah before sama afternya sudah kelihatan. Significantly, night and day. Dulu itu ketika saya jalan-jalan di sini masih banyak sekali. Memang ada tempat-tempat sampah, tapi sampahnya malah di luar tempat sampah. Ya, dan banyak juga kalau di pantai-pantai itu berserakan. Tapi begitu kita mencetuskan atau memulai manajemen sampah terintegrasi, di mana kita juga ada kegiatan bank sampah, tiap hari Jumat atau tiap hari Jumat kalau nggak salah, anak-anak tuh semua berebut sampah sekarang karena mereka bisa jajan. Iya, karena itu bukan sampah, itu bukan sampah, uang. Itu adalah uang. Iya, pocket money. Betul. Dan saya sempat bilang sama ibu-ibu awal-awal saya datang, ibu-ibu selalu komplain kurang uang, pengen dapat uang lagi, kurang uang, tapi sampah-sampah dibuang. Lah itu uang dibuang-buang, berarti nggak bisa komplain. Berarti udah bercukupan. Oke, gitu. jadi kan sampah tergantung kalau ada kegunaan itu nilainya, kan sampah. betul. Itu menjadi aset memang. Exactly. Jadi ada value-nya. Nah, ini setelah dipres dan lain sebagainya, itu apa nasib sampah itu sendiri? Siapa yang mengelolanya? Betul. Setelah itu? Yayasan Anambas kita punya mitra-mitra juga, baik itu di ibu kota kabupaten di Tarempa dan juga di luar pulau, di mana mereka memiliki pengepul atau pemain skala besar, di mana sampah-sampah itu pun kita berkolaborasi untuk dijual ke pemain besar ini. Ada untungnya, kita ada profit yang kita dapatkan ini dipakai untuk operasional pengelolaan bank sampah. Oke, jadi betul-betul ini bisa self funding gitu ya. Circular economy, tapi funding untuk Yayasan Anambasnya juga kita harapkan ada terus-menerus ya untuk kegiatan seperti ini. Betul. Berterima kasih sekali kepada semua donor yang sudah mendukung kita. Memang perjalanan sampai ke sini tuh nggak gampang ya Mbak. Jadi kita selama jauh. Naik ferry aja berjam-jam. Dan juga dari kita awal sekali mencetuskan program manajemen sampah terintegrasi, butuh waktu yang cukup lama untuk ada pembuktian that the system works. Ada prototipenya yang bisa dijadikan. Ada prototipenya, ada pilotnya, dan lagi-lagi ketika itu sudah dilihat oleh donor, mereka malah sekarang berbondong-bondong untuk mensupport karena sudah ada proof of concept. Iya, gitu. Sudah ada the proof is in the pudding. The proof is in the pudding. Tapi yang luar biasa ini membuat orang juga tertarik untuk datang ke pulau-pulau yang ada di sini ya, karena di sini tuh luar biasa indahnya. Cuman ya jauh, tapi it's worth it once you get here. Dan tentu saja kalau kita ingin datang sini, pulaunya kan kalau bersih dan lingkungannya terawat, ini merupakan salah satu atraksi sendiri dari pariwisata. Iya. Banyak yang bisa dikembangkan. Banyak sekali Mbak. Pariwisata penting. Nanti dibawa ya ke pulau yang bisa untuk pariwisata. Jangan takut. Jangan takut. Oke. Jadi Jerry, setelah ini mungkin kita lihat ada kegiatan lain ya yang dilakukan oleh Yayasan Anambas. Katanya ada digital English class dan lain sebagainya. Itu adalah pasti. Dan di situ pun kita bisa melihat pantai yang sangat cantik.
Yes, oke, let's go Jerry. Terima kasih banyak, sukses ya. Dan Terima saya lihat kasih. ini juga kepala desanya dan ibu-ibu di sini semua antusias. Exactly. Iya. Itu sangat luar biasa. Sampai terima kasih. Oke, ya. Jadi kita di Pantai Kampung Hijau ini, Yayasan Anambas bekerja sama dengan PKBN, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Anambas, yang fungsinya adalah untuk mendidik anak-anak.